Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Setiawan MAK selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Sebelumnya saya akan memberikan sebuah pengantar mengenai telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Jika Anda menjalankan atau bekerja dalam dunia bisnis, Anda tidak bisa melakukannya tanpa jaringan. Anda perlu berkomunikasi cepat dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Hingga sekitar pada tahun 1990, bisnis menggunakan sistem pos atau sistem telepon dengan suara atau fast mail untuk berkomunikasi. Hari ini, bagaimanapun Anda dan karyawan Anda menggunakan komputer, surat elektronik, dan olah pesan, internet, telepon seluler, dan mobile komputer yang terhubung ke jaringan nirkabel untuk tujuan ini. Jaringan dan internet kini hampir identik dengan menjalankan bisnis. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai apakah yang dimaksud dengan jaringan komputer. Jaringan merupakan dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Sistem operasi jaringan merupakan pengelola komunikasi pada jaringan serta mengkoordinasi sumber daya jaringan. Sebuah komputer jaringan atau yang disebut komputer server berfungsi penting dalam jaringan sebagai komputer klien yang melayani pada laman web, menyimpan data, dan menyimpan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan itu sendiri yang sering digunakan diantaranya Microsoft Word Server, Linux, dan Novell Open Enterprise Server. Sebuah jaringan memuat perangkat yang bertindak sebagai titik koneksi antar komputer. Perangkat yang dimaksud adalah hubungan yang merupakan perangkat sederhana penghubung komponen jaringan serta pengirim paket data ke semua perangkat yang saling terhubung dengan switch yang menyaring serta meneruskan data ke jaringan tertentu. Nah, dalam jaringan digital terdapat beberapa teknologi utama. Yang pertama yaitu server atau komputasi klien. Model komputasi terdistribusi di mana beberapa dari daya pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang kecil dan murah dan secara umum terdapat pada desktop atau perangkat genggam. Untuk yang kedua yaitu paket switching. Pada paket ini, metode pemotongan digital atau pesan digital ke dalam bagian yang disebut dengan paket yang mengirimkan paket-paket sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat paket telah tersedia dan menyusun kembali paket ketika tiba di tujuan. Untuk yang terakhir yaitu TCP atau IP dan konektivitas. Nah, pada TCP ini menangani pergerakan data antar komputer sehingga membentuk sambungan antar komputer, mengurutkan transfer paket, dan menyatakan paket yang terkirim. Sedangkan IP bertanggung jawab untuk pengiriman paket, termasuk pembongkaran dan penyusunan kembali paket selama transisi. Lalu, Amerika Serikat untuk TCP atau IP dan lapisan-lapisan tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi memungkinkan program aplikasi klien untuk mengakses lapisan lain dan mendefinisi protokol yang digunakan untuk aplikasi pertukaran data. Salah satu protokol aplikasi ini adalah Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang digunakan untuk mentransfer file laman situs. Untuk yang kedua yaitu lapisan transport atau transport layer. Transport layer atau lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan lapisan aplikasi dengan komunikasi dan layanan paket. Lapisan ini termasuk TCP dan protokol lainnya.
Untuk yang ketiga yaitu lapisan internet atau internet layer. Lapisan internet bertanggung jawab untuk pengalamatan, pemilihan rute, dan pengemasan paket-paket data yang disebut dengan datagram IP. Internet Protocol adalah salah satu protokol yang digunakan pada lapisan ini. Dan untuk lapisan yang terakhir yaitu lapisan antarmuka jaringan atau Network Interface Layer. Pada bagian ini, dari model referensi, lapisan antarmuka jaringan bertanggung jawab untuk menempatkan paket dan menerimanya dari media jaringan yang dapat berupa teknologi jaringan apapun. Materi yang kedua yaitu jaringan komunikasi. Ada dua cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam sebuah jaringan, yaitu melalui sinyal digital maupun sinyal analog. Sinyal analog merupakan sinyal yang diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog paling umum yang digunakan adalah handset, telepon, pengeras suara, atau earphone, yang semuanya membuat bentuk gelombang analog yang dapat didengar oleh telinga. Sedangkan sinyal digital merupakan gelombang diskrit ketimbang gelombang kontinu dan berbentuk biner. Sinyal digital merupakan pengkomunikasian informasi sebagai untaian dari dua bagian diskrit, yaitu bit 10 yang dipresentasikan sebagai denyut elektrik on-off. Komputer yang menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui atau diterima dari saluran telepon. Tanpa modem, komputer tidak bisa berkomunikasi dengan satu sama lain menggunakan jaringan analog. Dalam jaringan komunikasi terdapat dua jenis jaringan, yaitu jaringan area lokal dan jaringan area luas. Jaringan area lokal merupakan jaringan yang dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, seluruh komputer dalam satu gedung, atau semua komputer di beberapa bangunan yang berdekatan. LAN juga digunakan untuk menghubungkan jaringan area luas, jarak jauh, dan jaringan lain di seluruh dunia yang menggunakan internet. Router menghubungkan LAN ke jaringan lain yang dapat berupa internet atau jaringan perusahaan lain, sehingga LAN dapat bertukar informasi dengan jaringan eksternal. Sistem operasi LAN yang paling umum digunakan adalah Windows, Linux, dan Novel. Ethernet adalah standar LAN dominan di tingkat jaringan fisik yang menetapkan media fisik untuk membawa sinyal antara komputer, aturan akses kendali, dan satu set standar bit yang digunakan untuk membawa data melalui sistem. LAN dapat menggunakan arsitektur peer-to-peer. Sebuah jaringan peer-to-peer memperlakukan semua prosesor dengan setara dan digunakan terutama dalam jaringan kecil dengan 10 atau lebih sedikit pengguna. Berbagai komputer pada jaringan dapat bertukar data melalui akses langsung dan dapat berbagi perangkat tambahan tanpa melalui server terpisah. Dalam LAN yang menggunakan sistem operasi keluarga Windows Server, arsitektur peer-to-peer disebut sebagai model jaringan kelompok kerja yang di dalamnya sekelompok kecil komputer dapat berbagi sumber daya seperti file, folder, dan printer melalui jaringan tanpa server khusus. LAN yang lebih besar memiliki banyak klien dan beberapa server, di mana server terpisah untuk layanan tertentu seperti menyimpan serta mengelola file dan database, mengelola printer, menyimpan dan mengelola surat elektronik surel, atau menyimpan dan mengelola laman web. Jaringan yang kedua yaitu jaringan area luas dan metropolitan. Jaringan area luas menjangkau luas geografis seluruh karyawan
dari berbagai kawasan negara, benua, atau seluruh dunia. WAN paling universal dan canggih adalah internet. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau sistem kabel privat atau melalui sirkuit langganan atau satelit. Sebuah jaringan area metropolitan merupakan jaringan yang mencakup area metropolitan, biasanya kota dan pinggiran kota utama. Cakupan geografisnya berada antara WAN dan LAN. Pada media transmisi dan kecepatan transmisi, jaringan menggunakan berbagai media transmisi fisik, termasuk kawat pasangan berpilin, kabel koaksial, serat optik, dan media untuk transmisi nirkabel. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Pada kecepatan transmisi, jumlah keseluruhan informasi digital yang dapat melalui media telekomunikasi yang dikirimkan apapun diukur dalam bentuk bit per detik. Satu perubahan sinyal atau siklus diperlukan untuk mengirimkan satu atau beberapa bit, sehingga kapasitas transmisi dari setiap jenis media telekomunikasi berfungsi dari frekuensinya. Jumlah siklus per detik yang dapat dikirim melalui media diukur dalam satuan Hertz. Rentang frekuensi yang dapat ditampung saluran telekomunikasi tertentu dinamakan bandwidth. Bandwidth adalah perbedaan antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung dalam satu saluran. Semakin besar rentang frekuensi, semakin besar bandwidth, dan semakin besar kapasitas transmisi sebuah saluran. Materi yang ketiga yaitu internet global. Internet merupakan implementasi terbesar dari komputasi klien atau server dan internet working di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Penyedia layanan internet atau ISP merupakan organisasi komersial dengan koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara kepada pelanggan. Sistem komputer di internet diberi sebuah alamat protokol internet yang unik. Alamat dan arsitektur internet diantaranya yaitu yang pertama, sistem penamaan domain. Dengan mengubah nama domain menjadi alamat IP, nama domain adalah nama seperti dalam bahasa Inggris yang bersesuaian dengan 32 bit numerik alamat IP yang unik untuk setiap komputer yang berhubung di internet. Yang kedua, arsitektur dan tata kelola internet. Dibawa melalui backbone network yang berkecepatan tinggi antar dan menghubungkan jaringan regional yang kemudian menyediakan akses ke penyedia layanan internet, perusahaan, dan lembaga pemerintah. Dan yang ketiga yaitu internet masa depan IPv6 dan internet 2. IPv6 berisi alamat 128 bit unik yang dimungkinkan, sedangkan internet 2 adalah konsorsium jaringan canggih dan mengembangkan jaringan berkapasitas tinggi 100 Gbps. Kemudian generasi kedua dari layanan interaktif berbasis internet mengacu pada Web 2.0.2. Web 2.0.2 memiliki 4 fitur khas yaitu interaktif, kontrol pengguna secara real-time, partisipasi sosial, dan konten yang dibuat oleh pengguna. Layanan dan alat Web 2.0 telah memicu kreasi dari jejaring sosial dan komunitas online lainnya di mana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain dengan cara mereka memilih, misalnya memasang video pada YouTube, membuat blog, membagikan foto melalui filter, dan lainnya. Setelah Web 2.0 memecahkan masalah untuk berbagi informasi, akan ada Web 3.0. Web 3.0 merupakan janji untuk masa depan web di mana semua informasi digital, semua kontak dapat terjalin bersama menjadi satu pengalaman yang berarti. Terkadang hal ini mengacu pada semantik web yang dirancang bagi manusia untuk membaca dan komputer untuk menampilkan, bukan untuk menganalisis dan memanipulasi.
Tren pelengkap lain yang mengarah menuju masa depan, Web 3.0 termasuk pengguna yang lebih luas dari cloud computing dan model bisnis saat ubiquitous connectivity di mana di antara platform mobile dan perangkat akses internet dan transformasi web dari aplikasi jaringan terpisah dan konten menjadi lebih lancar. Materi yang keempat yaitu revolusi nirkabel. Kemampuan nirkabel telah berubah menjadi media yang dapat dibawa kemanapun dan platform komputasi yang memungkinkan untuk melakukan berbagai tugas komputasi yang biasa dilakukan oleh komputer desktop dan lainnya. Revolusi nirkabel ini dimulai dari yang pertama, sistem seluler. Sistem seluler generasi awal dirancang untuk transmisi suara dan data yang terbatas dalam bentuk pesan singkat. Jaringan 3G dengan kecepatan transmisi mulai dari 144 kbps untuk pengguna mobile. Jaringan 4G atau jaringan LTE memiliki kecepatan yang lebih tinggi, yaitu 100 megabit per detik yang digunakan untuk mengunduh dan kecepatan 50 megabit untuk mengunggah. Standar jaringan dengan kecepatan tinggi yang kurang berkembang adalah WiMAX yang menggunakan standar Wi-Fi, tetapi dengan jangkauan yang diperluas hampir 30 mil yang cukup untuk meliputi sebuah wilayah metropolitan dan berpotensi di negara kecil. Standar seluler yang utama meliputi kode Division Multiple Access atau CDMA yang digunakan di Amerika Serikat dan Global System for Mobile Communication atau GSM, yaitu standar di Eropa dan belahan dunia lainnya. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, yaitu jaringan nirkabel dan akses internet. Standar untuk jaringan komputer nirkabel ini terdiri dari 3, yaitu Bluetooth, Wi-Fi, dan WiMAX. Bluetooth merupakan jaringan nirkabel dengan standar jaringan 802,15 yang berguna untuk membuat jaringan area personal berukuran kecil yang dapat melakukan transmisi sampai 722 kbps dalam jangkauan 2,4 GHz. Yang kedua yaitu Wi-Fi. Wi-Fi memiliki standar jaringan 802,11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel yang dapat mengirim mencapai 54 Mbps pada rentang 2,4 GHz. Yang ketiga yaitu WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave, yang merupakan istilah populer untuk standar IEEE 802,16 yang memiliki jangkauan akses nirkabel mencapai 31 mil dan kecepatan transmisi mencapai 75 Mbps. Untuk standar yang ketiga yaitu RFID dan jaringan nirkabel. Teknologi mobile menciptakan cara kerja baru yang efisien pada keseluruhan perusahaan yang lebih jauh dari sistem nirkabel, diantaranya yaitu sistem identifikasi frekuensi radio, RFID, dan jaringan sensor nirkabel. RFID atau sistem identifikasi radio menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan. Sistem RFID menggunakan label kecil dengan microchip yang tertanam yang berisikan data tentang barang dan lokasinya untuk mengirim sinyal radio melalui jarak
pendek kepada pembaca RFID. Kemudian, pembaca menyalurkan datanya ke komputer. Untuk yang kedua yaitu jaringan sensor nirkabel atau WSN, yaitu jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang luas. Dalam perangkat ini terpasang pengolahan, penyimpanan, serta sensor frekuensi radio dan antena. Sekian presentasi dari kami, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan materi dalam penyampaiannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan dari kelompok kami, semoga dengan materi-materi yang kami sampaikan dapat mempermudah teman-teman semua untuk memahami mengenai teknologi komunikasi dan jaringan nirkabel. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.